Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Kaimarehe dengan NPM 12 11 42 01 21 001 dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dari dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MKEP, Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari sistem saraf. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Adapun fungsi dari sistem saraf. Yang pertama, untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh tubuh. Yang kedua, untuk menghantarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Adapun sistem saraf terdiri dari dua sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam sistem saraf pusat terdapat otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Mari kita lihat dari sistem saraf pusat yang pertama, otak. Otak adalah organ vital dan kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf pendukung. Otak terbagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, serta batang otak. Mari kita lihat satu persatu. Dari pertama, otak besar. Otak besar adalah bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Adapun fungsi otak besar untuk menghantarkan gerakan dan koordinasi sentuhan gerakan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, dan lain-lain. Yang kedua, otak kecil. Otak kecil adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang dan di bawah lobus oksipital. Adapun fungsi otak kecil. Yang pertama, untuk mengontrol dan mengordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, batang otak. Batang otak merupakan bagian yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Fungsi batang otak untuk membawa sinyal ke dan dari seluruh tubuh. Selain itu, batang otak juga mengatur fungsi tubuh serta detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Bagian-bagian otak ini saling bekerja sama menjalankan sistem tubuh. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Adapun fungsi dari sumsum tulang belakang. Yang pertama, penghubung impuls dari otak dan ke otak. Yang kedua, memungkinkan jalan terpendek pada organ refleks. Yang ketiga, organ ini mengurus persyaratan tubuh, anggota badan, dan bagian kepala. Yang ketiga, termasuk pada sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron bagian tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Fungsi dari sel saraf atau neuron adalah untuk menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, dan kedua, neuron motorik yang membawa pesan juga ke saraf pusat. Yang ketiga, interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan neuron motorik di saraf pusat.
Adapun struktur dasar dari sel saraf atau neuron. Yang pertama, badan sel yang memiliki inti. Yang kedua, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Yang ketiga, akson, yaitu bagian sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Sel ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik dari tubuh. Yang berikut, kita masuk dalam sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf somatis. Sistem saraf somatis bekerja dengan mengontrol semua hal yang didasari secara sadar memengaruhi respon tubuh. Adapun fungsi dari sistem saraf somatis untuk menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke saraf pusat. Selain itu, saraf somatis juga membawa respons keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang dilakukan secara sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas. Ada dua bagian dari sistem otonom. Yang pertama, sistem simpatik. Sistem ini mengatur respons perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman. Dan yang kedua, sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita. Dan setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernafasan, mengurangi aliran darah ke otak, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Demikian hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.